Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi yang ceria ya, pada pagi yang terang hari ini. Dalam kondisi sehat nggak semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Maaf ya, Miss baru masuk gitu. Tadi kalian udah nunggu lama ya? Saya juga baru masuk nih. Ya, ini udah pada ngisi presensi atau ngisi daftar hadir di Google Class. Udah. Udah, Miss. Rizky Sakinah kok akunnya 2, Kak? Salah yang jangan. Bencana kematian. Kalau akunnya 2, Nanti tutup kau. kalau akunnya 2 nanti dia suaranya ngaung-ngaung gitu. Dah. Apalagi kalau dia pakai handphone 1, pakai laptop 1 gitu kan. Nah, ini PR-nya udah dikerjain belum kira-kira? Udah. Alhamdulillah udah ya. Dan rasa saya ada yang salah dalam mengirimnya. Coba dilihat di WhatsApp grupnya gitu kan. Ketika saya lihat tugasnya seperti belum terkirim gitu. Padahal dia udah mengirim. Filenya kosong. Nanti bagi yang nggak tahu cara ngirimnya bisa tanya sama yang tahu ya. Oke? Nah, ini boleh dibuka nggak suaranya? Atau nggak saya nggak usah buka suaranya? Ketika Miss tanya ya, terutama dibuka nanti suaranya. Miss mau kilas balik lagi lah dikit gitu kan. Apa sih masalah ekonomi yang paling utama sama kita? Kelangkaan, Miss. Kelangkaan ya Khalisa, benar. Nah, kalau misalnya Khalisa tadi menanyakan, mengatakan kalau kelangkaan itu masalah ekonomi, dan Nabila Safira, apa solusinya, Kak? Apa solusi dari permasalahan ekonomi yang umum? Dari S juga dia. Apa ayo Vira? Skala prioritas. Nah, skala prioritas ya. Dan ternyata gitu, ada sudut pandang lain yang dia itu juga berkaitan dengan ekonomi gitu kan. Maksudnya apa, Miss? Iya, ada ilmu ekonomi yang dia juga sama-sama bisa mengatasi masalah kelangkaan ini. Nah, apa itu, Miss? Boleh dibuka catatannya? Ekonomi yang juga bakalan kita bahas gitu ya kan, yang bisa jadi solusi terutama buat kita seorang muslim gitu. Apa itu, Miss? Ekonomi Islam. Pernah dengar sebelumnya? Enggak, Miss. Ya. Yang setahu kita ada yang udah pernah, ada yang belum. Nah, yang setahu kita ekonomi itu kan cuma ngabis-ngabisin uang, belanja,
hemat gitu kan. Nah, di dalam ekonomi Islam ini sendiri, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, itu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Boleh dicatat. Berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Di sini rata-rata orang Islam semua kan? Ya, alhamdulillah Islam semua ya. Berarti masih sejalan gitu kan. Ketakwaan kepada Allah itu apa, Miss? Gitu kan. Ketakwaan kepada Allah itu sadar kalau misalnya segala sesuatu itu kita itu dilihat oleh Allah gitu. Kita menghadirkan Allah dalam segala kehidupan kita. Miss, kok lucu ya, Miss, belajar agama. Ini dipelajarin loh. Ada juga pelajarannya ekonominya gitu. Di bab 1 juga gitu kan. Sudah? Nah, boleh saya cerita lagi gitu? Kalau misalnya di dalam Islam, ekonomi perkara ekonomi gitu kan. Ekonomi kan memenuhi kebutuhan kan istilahnya ya. Sepakat dong, ekonomi itu memenuhi kebutuhan hidup. Nah, karena ekonomi itu memenuhi kebutuhan hidup, di dalam Islam kita itu disuruh boros atau disuruh hemat? Hemat. Disuruh hemat kan? Iya, di dalam Islam itu kita disuruh hemat gitu. Karena kan ada ya dalil-dalil yang menyatakan bahwa boros itu temannya setan gitu. Nah, hati-hati kita nih. Boros itu temannya setan gitu. Boros itu dekat kepada kemaksiatan. Makanya berkaitan kali kan sama yang materi minggu lalu, skala prioritas. Berkaitan nggak? Iya, berkaitan gitu. Nah, ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada, Miss. Belum ya? Di dalam ekonomi Islam, kita memang cuma sekali atau 2 kali aja sih belajar tentang ekonomi Islam. Karena ekonomi yang ada di Indonesia bukan ekonomi Islam, gitu kan. Tapi agama kita, agama Islam itu mengajarkan tentang ekonomi juga, gitu kan. Nah, di dalam ekonomi Islam ini sendiri, gitu, dia menggunakan uang dinar dan dirham, gitu. Emas dan perak. Beda sama ekonomi di ekonomi sekarang ini. Kalau ekonomi sekarang ini ekonomi bebas gitu. Kalau ekonomi Islam dia ekonomi yang mengkaitkan mengkaitkan kegiatan kita itu kepada Allah gitu kan. Miss, apa kaitannya Miss kok uangnya dinar, dirham, emas, perak sama kegiatan ekonomi gitu? Nah, Miss cerita sedikit lagi boleh? Boleh, Miss. Kalau misalnya nanti kita pelajarin lagi sih lebih dalam mengenai uang gitu kan. Emas dan perak ini uang, intinya uang itu kalau di dalam Islam bukan sebagai penimbun kekayaan. Uang kalau misalnya di dalam Islam itu cuma sebagai alat tukar gitu. Beda kalau sekarang ya. Kita kalau sekarang itu sukanya nabung gitu, sukanya pokoknya menumpuk uang gitu. Padahal Islam sendiri nggak menumpuk uang. Tapi kenapa dinar sama dirham, Miss, gitu? Kenapa emas sama perak, Miss?
Ada yang nanya nggak gitu? Kenapa kok harus uangnya itu? Nggak? Lebih untung ya, Miss? Iya, iya brilian. Ada yang bilang lebih untung. Ada lagi? Emang mata uang sana kan, Miss? Mata uang apa, Bintang? Mata uang di sana kan emang dirham sama dinar. Iya, kalau misalnya di Arab gitu kan. Benar-benar. Tapi tadi kan Miss katakan kalau misalnya uang di dalam Islam itu cuma sebagai alat tukar. Nah, kalau misalnya dinar dan dirham kan emas dan perak. Itu nilai uangnya sama bobotnya itu sama. Misalnya, bobot itu maksudnya bahan ya. Misalnya kakak mau beli pop ice, harganya 10.000. Nah, kita itu dapat kepingan 10.000, tapi dia dalam bentuk perak gitu. Perak itu nih, perak itu mesti nilai uangnya masih kecil-kecil. Kalau dinar sama kalau misalnya emas, itu dia udah kayak harga emas sekarang lah. Nah, misalnya satu keping emas harganya 500.000, nah segitulah. Beda kalau misalnya uang zaman sekarang, yang mana kita numpuk-numpuk uang itu. Kalau uang zaman sekarang, itu kertas. Tapi, katanya kan di situ uangnya kertasnya 100.000. Tapi bahan kertasnya itu sebenarnya nggak 100.000. Kita cuma disibukkan sama mengumpul-ngumpul kertas aja. Beda kalau misalnya uang dinar dan dirham gitu kan. Nilai mata uangnya sama nilai misalnya 100.000 gitu kan nilainya, sama bobot bahan uangnya itu sama. Makanya nanti ya kalau misalnya kita belajar tentang apa ya inflasi, nah itu ada kaitannya. Gitu. Paham sampai sini? Bingung? Paham. Paham ya? Nah, dan juga itu tadi kan, itu mengenai keuangannya, ekonomi syariah ya kan, memakai emas dan perak. Dan emas dan perak ini dia nggak cepat rusak. Uang kalian rusak nggak? Uang kita, nggak usah kalian. Uang kita cepat rusak nggak? Iya, uang kita itu cepat rusak. Sekalipun 100.000, kalau udah koyak dikit gitu kan, itu udah nggak ada lagi nilainya. Makanya betul kan, nilai nominal uangnya nggak sesuai dengan bobot nilai uangnya. Paham sampai sini? Coba kalau misalnya emas sama perak. Kalaupun rusak, kalaupun sompel gitu kan, dia bisa dileburkan lagi. Memang harganya turun gitu. Tapi nggak sampai nggak laku juga. Ada yang mau ditanya sampai sini? Dah. Nah, saya lanjut boleh sedikit lagi. Nah, berkaitan dengan tadi kan kita udah bicara tentang ekonomi Islam secara umum. Baru perkara uangnya ya, dinar dan dirham. Yang terakhir itu, kenapa Chandra? Kok melamun Chandra? Yang terakhir itu perkara kepemilikan. Nah, di dalam Islam itu ada tiga kepemilikan. Saya buka sedikit ya buku catatannya. Karena ini saya pelajarin di kuliah gitu kan. Kepemilikan dalam Islam itu ada 3. Jadi kita di sini nggak bisa rakus gitu. Nah, apa aja Miss kepemilikannya? Yang pertama itu kepemilikan pribadi. Udah. Yang kedua itu kepemilikan negara. Yang ketiga itu kepemilikan umum. Ini kenapa nggak pada dicatat nih? Saya belajar ini 1 semester loh. Kalian cuma 1 hari. Gitu kan? Nah, pertama tadi ya kepemilikan individu.
aja, Miss, kepemilikan individu? Kepemilikan individu itu yang bisa kita beli pada umumnya. Nasi, gitu kan, kebutuhan hidup lah itu intinya kepemilikan individu. Miss, jadi kalau handphone ini milik saya, handphone yang kamu pakai itu milik kamu gitu. Jadi kamu punya hak kalau misalnya kawan kamu itu megang handphone kamu gitu kan, sembarangan. Bahkan di dalam Islam gitu kan, kita nggak boleh loh kalau sembarangan comot-comot barang orang. Kayak sekarang kan, kalau tadi HP. Kalau sekarang itu, atau beberapa bulan yang lalu, pensil, pulpen. Sering nggak hilang di kelas? Sering ya? Saya ngilangin. Iya, sering hilang. Nah, sebenarnya nggak boleh hilang pensil sama pulpen kalian. Karena di dalam Islam, itu namanya gosop. Gosop itu mengambil hak orang lain. Itu hukumnya kalau di dalam Islam sama seperti mencuri. Padahal cuma ngambil aja gitu kan. Ngambil tanpa izin. Tapi kalau dalam Islam nggak boleh. Itulah indahnya ya Islam ya. Indah nggak Islam? Indah. 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 Indah kan? Indah. Bahkan kepemilikan pribadi juga diatur gitu. Nggak boleh kita itu, ini ya, Miss kasih tahu ya sama kalian. Kita nggak boleh mengambil sesuatu tanpa izin orang lain. Sekalipun itu sampo, sekalipun itu setip, harus kita pegang. Maksudnya harus kita izin. Karena setip itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sampo itu juga dipertanggungjawabkan sama Allah. Itu kan milik orang lain. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Boleh dilanjut? Boleh. Nah, yang kedua kepemilikan umum. Miss, kepemilikan umum. Umum itu maksudnya yang biasa ya. Kepemilikan umum itu kepemilikan bersama gitu. Nah, apa aja Miss kepemilikan umum? Kalau yang saya tahu gitu kan, yang kecil-kecil dulu ya, yang di rumah. Yang intinya yang dipaparkan di depan umum. Misalnya gula, baru pun apa ya namanya ya, garpu kalau di rumah ya. Nah, itu kan kepemilikan bersama kan, kepemilikan umum. Nggak perlu kita izin sama mama kita. Nah, baru kamar mandi. Ya, sendok. Kecuali kalau misalnya punya keluarga lain ya, itu beda lagi. Nah. Jalan raya, kepemilikan umum. Makanya nggak boleh sembarangan kita taruh itu yang namanya polisi tidur. Nggak bisa. Nggak bisa kita taruh sembarangan. Karena jalan itu milik umum. Kalaupun mau naruh, itu harus izin dulu sama rakyat sekitar melalui kepling gitu. Paham? Jalan raya. Iya, jalan raya kan. Itu milik umum. Ada yang mau ditanya sampai sini? Miss. Misalnya kan Miss, yang kepemilikan pribadi tadi kan Miss, misalnya kita punya kawan dekat gitu kan Miss. Baru kawan dekat kita ini udah biasa dia minjem pulpen kita atau buku kita gitu tanpa seizin kita gitu Miss. Kayak gitu termasuk gosok atau enggak tuh Miss? Sebenarnya iya. Karena Bang Halis, bisa jadi abang itu sangat membutuhkannya suatu saat. Tapi dia udah rampas duluan. Hati abang nggak ikhlas. Hati abang nggak ridho. Udah termasuk dosa itu. Walaupun maksiat kecil. Makanya saya menekankan pada keluarga ataupun teman-teman, izin dulu. Biar nggak ada hati yang terluka. Nah, itulah ya kan. Ekonomi sampai ke hati, sampai ke dosa. Itulah ekonomi Islam. Pulsa pun, karena pun pulsa kan punya pribadi ya. Gitu. Kita memiliki pulsa paket kuota, ya bilang. Nggak boleh comot.
Oke, kita nggak marah sama dia bentak-bentak, tapi dedemit, hati kita kesel. Gimana coba? Paham? Paham, Miss? Ada yang mau ditanya sampai sini? Miss, kalau misalkan abang kita sendiri itu, Miss, Kamar, abang kita sendiri itu yang ngambil barang kita. Itu dosa juga. Lihat lagi Erik barangnya apa. Kalau tadi barangnya itu udah ada di depan umum juga, misalnya apa ya yang umum ya. Taruhlah ya, sabun itu milik umum ya. Nah, kan ini kan keluarga. Itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya, apa itu Erik contohnya? Duit saya, Miss, ambil. Oh, nggak bisa, Ri. Harus izin sama Eri, walaupun dia abang Eri. Banyak pula itu. Itulah. Nggak ridho Eri, kan? Nggak ridho kan, Miss? Ya udah, makanya jadi dosa itu. Walaupun dosanya kecil. Hati-hati, ya kan? Paham sampai sini? Paham, Miss? Kita lanjut ya, sedikit lagi ya. Nah, yang terakhir itu kepemilikan negara. Ternyata negara itu juga berhak memiliki sesuatu gitu kan. Dan bukan berarti negara itu karena berhak memiliki sesuatu, rakyatnya nggak dikasih. Nah, saya ceritakan sedikit ya, ini mungkin berkaitan dengan politik gitu kan. Apa aja Miss yang berkaitan sama negara? Apa aja yang dimiliki sama negara? Misalnya negara Indonesia gitu kan. Kita kan tinggal di Indonesia. Nah, yang dimiliki sama negara itu ada 3. Air, api sama apa ya? Tanah, Miss, tanah. Iya, air, api, tanah. Miss kok kayak film ya? Bener, air, api, tanah gitu. Ada hadisnya. Nah, contohnya gimana Miss kok air, api, tanah gitu kan? Iya, air yang ada di Indonesia ini terkhususnya, itu seharusnya dimiliki oleh negara, dalam arti negara yang mengolahnya. Negara yang mengolahnya, setelah itu negara gitu kan, khususnya Indonesia, menyebarkan atau menyalurkan air ke rumah-rumah kita. Nah, kita kan rakyat, kita kan tinggal di negara itu. Itu ya air ya. Seharusnya kita nggak bayar, Kak. Nggak bayar air. Karena yang ngolah negara kita sendiri. Nah, kenapa sekarang ini air ataupun sumber daya alam gitu ya, api, tanah tadi itu, kita kadang bayar. Karena nggak sepenuhnya sumber daya alam kita itu dikelola sama negara kita. Saya kurang tahu sih kalau air itu dikelola sama siapa ya pastinya. Tapi kalau misalnya api, tanah, api itu bukan api unggun ya. Tapi api itu berkaitan dengan sumber daya alam yang panas. Gas ya, gas panas nggak? Yang menimbulkan api sumber daya alamnya apa aja kalau kalian tahu? Batu bara, gas Minyak. alam. Gas, batu bara, minyak. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam Islam dikelola langsung sama negara kita. Dan nggak bayar kalau kita itu memakainya. Karena kita itu tinggal di negara kita, Indonesia. Yang menjadi masalah, negara sekarang itu tidak memiliki total atas api ini tadi, tapi dikelola sama pihak asing, dimiliki sama pihak asing. Pernah dengar? Hah? Halo, Assalamualaikum. Sebentar ya. Pakai saya habis. Dengar saya ngomong. Ngelek, Miss. Halo, Assalamualaikum.
Kak, udah dengar saya? Paket Miss itu paket apa sih? Sudah bisa dengarkan saya? Udah Miss, tadi ngelek Miss. Iya, ngelek habis paket saya. Itulah tadi masalah ekonomi. Oh, berat. Mm-mm. Nah, kita lanjut Berarti ya. sekarang Tadi pada sampai skor. mana yang kalian dengar? Api, Miss, api. Iya, heeh. Ah iya, api. Itulah tadi. Api itu kan maksudnya minyak, batu bara, gitu kan, yang menghasilkan panas gitu. Itu nggak dikelola lagi sama negara kita. Makanya kita bayar. Makanya kita beli minyak. Paham kan? Nggak paham? Paham gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tanah. Ini tanah ini maksudnya sumber daya apa gitu kan? Ada yang tahu nggak tanah ini sumber daya apa? Tambang, Miss. Sumber daya alam yang dia itu tumbuh-tumbuhan. Perikanan juga, walaupun ikan itu nggak dari tanah, tapi kan laut kan ada tanah sebelumnya ya. Nah, itu seharusnya dikelola sama negara kita juga, biar gratis. Tapi sekarang, kenapa harga itu mahal? Harga sembako kita mahal nggak? Mahal, iya. Padahal sembako itu kan lahirnya dari Indonesia juga katanya. Tapi nggak dikelola semua sama Indonesia. Misalnya pembelian pupuknya, habis itu pestisidanya juga kadang kan. Nah, teknologinya. Nah, coba kalau misalnya Indonesia itu berdikari. Insya Allah, negeri kita itu rata-rata nggak bayar. Karena negara Indonesia yang yang mengolahnya sendiri. Paham sampai sini? Paham ya? Ada yang mau ditanya? Enggak? Ya sudah, sampai sini saja dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Dicatat nggak tadi yang saya sampaikan? Ini memang udah saya rekam nih. Misalnya ada yang tidur, yang ngantuk. Udah lah itu, wallahu a'lam lah itu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kepada kalian dan mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.